Rahayu, Bapak Ibu, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Pak Sutrimo? Baik-baik. Ini kita akan ngobrol-ngobrol episode demi episode tentang perkawinan dulu nih Pak ya. Baik, saya Sapna Dewi akan menemani Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya masih di acara Sinaujo bersama narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Bapak KRT Sutrimo. Nama lengkapnya sama Pak? Sutrimo Rekso Budoyo. Pejuang budaya ini yang sudah sejak lama. Dan kita tahu kiprah beliau sudah sejak tahun 95 ya Pak ya. Berarti sekarang sudah 15 tambah, enggak loh, 5 tambah 23 ya, 18 tahun lah ya. 5 sama 23, 28 tahun kiprahnya Pak Sutrimo ini di sebagai pejuang budaya. Baik, pemirsa Dharma TV, kita akan bahas salah satu yang menarik pada kesempatan kali ini, yaitu tentang tata cara perkawinan adat Jawa. Ya, ini yang bagian pertama. Ternyata banyak di antara kita yang sudah mulai meninggalkan prosesi dari perkawinan adat Jawa, karena mungkin dipikir ribet, rumit, gitu ya, dan mungkin banyak menyerap dana. Ada juga seperti itu Pak ya. Jadi kayaknya jadinya hanya orang-orang tertentu yang akhirnya menikahkan dengan seremoni yang lengkap seperti itu. Baik, Pak, ini ada yang namanya di prosesi kita itu ada namanya upacara tarup. Nih, apa sih sebenarnya pengertian upacara tarup ini, Pak? Itu awal, jadi itu kan pasang PLKTP sebenarnya. Jadi, jadi ketika untuk memulai sebuah prosesi perkawinan, itu memang dari keluarga perempuan di rumahnya itu kan pasang PLKTP. Nah, pasang PLKTP setelah itu biasanya dilanjutkan dengan pasang terop. PLKTP itu apa sih Pak? PLKTP bahasa itu apa? Bahasa Jawa. Aku baru dengar. Aduh, benar-benar. Apa itu PLKTP itu apa artinya? Itu adalah anyaman dari daun kelapa. Oh, janur. Bukan, janur beda lagi. Ini, beda lagi. Ya, janur itu kan daun kelapa yang muda. Nah, kalau PLKTP itu daun kelapa yang tua. Dianam, ya, dianyam. Oh, dianyam. Baik. Dianyam itu biasanya dipasang mulai di depan rumah itu biasanya ada tiangnya ya, dari bambu ya, dipasang gitu di tiang bambu. Setelah itu PLKTP-nya itu ya. Oh, yang di tengah. Ya. Oh, bukan yang di kanan kiri ya. Oh, yang di tengah itu Pak. Iya, setelah tahu. itu PLKTP. Nah, itu biasanya dilanjutkan dengan pasang tarut tadi. Tarut itu yang di kanan kiri itu ada simbol berbagai dedaunan di situ, daun opo-opo dan macam-macam ya. Setelah itu juga ada pisang. Nah, pisangnya itu biasanya pisang yang sudah tua, ya. Tetapi belum matang, tapi sudah tua. Nah, berbeda dengan pisang yang ditaruh di kanan kirinya kuadi atau pelaminan. Ini ada juga pisangnya di situ, juga ada daun-daunan. Nah, tetapi kalau di yang ini yang sudah sebagian itu sudah masak, sudah matang. Ya ampun. Oke. Itu ada artinya semua itu Pak? Ya, semua ada ada maknanya. Misalnya PLKTP ini adalah daun kelapa yang dianyam, menggambarkan bagaimana si orang tua tadi ini mulai nganyam pemikiran kalau dia ini mau punya gawi. Dari pihak orang tua ya? Laki-laki perempuan ya ini ya? Ya, ini biar perempuan aja, dari perempuan. Oh, dari perempuan? Yang di perempuan gitu loh. Jadi, daun kelapa itu kan dianyam, merupakan simbolik menganyam kehidupan. Supaya nanti apa yang menjadi keinginannya ya menganyam kehidupan untuk putrinya ini semuanya tertata. Sehingga PLKTP ini dari daun kelapa itu beserta pelepahnya.
pelepahnya disigar kanan kiri. Oke. Ya. Itu dianyam. Nah di situ juga ada teropnya, ada tarupnya di situ dengan kelapa dengan pisang yang tua tapi belum matang tadi. Ini menggambarkan kehidupan. Ini kan seperti hutan belantara yang di situ ada ketemu berbagai rintangan-rintangan ya. Nah, ketika ini mulai dipasang, ini biasanya kalau pada masa dulu ini kan pemasangannya paling tidak sekitar 3 hari sebelum hari H. Nah, pemasangannya itu bahkan ada beberapa daerah tuh pemasangannya itu bahkan 5 hari sebelum hari H sudah dipasang gitu loh. Nah itu biasanya dilanjutkan dengan malamnya itu melean, bungonan selama 5 hari bungonan nih melean 5 hari sebelum hari H. Ini semuanya melakukan tirakat supaya mengharapkan. Pihak perempuan nih? Iya, di pihak perempuan. Okay. Mengharapkan tumuruning wahyu. Wijile wiji sejati. Sehingga itu nanti semuanya wongonan, tirakatan di situ mengharapkan tumuruning wahyu. Wahyu wahyu untuk terutama untuk kedua pengantin tadi. Tumuruning Bathara Kama Jaya Kama Ratih di situ. Nah, setelah itu setelah dipasang BLKTP, pasang tarup. Nah, biasanya nanti terus bungonan setelah kurang lebih beberapa hari sebelum hari H, terus ada namanya itu kan siraman. Nah, siraman ini menggambarkan bagaimana calon pengantin putri ini istilahnya berdoa untuk mendapatkan wahyu widodari, tumuruning widodari. Sehingga diharapkan nanti kedua mempelai ini nanti kalau ketika pada hari H perkawinan ini betul-betul mangklingi aura pengantin itu sangat kuat karena pada zaman dulu itu kan tidak ada teknologi kecantikan seperti zaman sekarang gitu loh. Nah ini ada siraman di situ ya setelah pasang tarup tadi sama BLKTP. Nah biasanya terus ada kalau kemarin sudah kita sampaikan ada acara midodareni, ada nyantrik. Nah, kalau nyantrik itu sebenarnya malah sebelum ini. Tapi cuman ke saat ini karena nyantrik itu kan memang ini sudah jarang dilakukan nyantrik itu. Nyantrik itu kan calon pengantin pria ini kan ikut di keluarga wanita, membantu pekerjaan, ya istilahnya sekaligus ini untuk pembaruan untuk supaya saling mempelajari karakteristik keluarga dari pihak perempuan. Nah, tetapi ketika mulai dipasangnya taruh, ini malah calon pengantin laki-laki malah suruh pulang. Oh, wes ya, mulai pulang. Sekarang acaranya di perempuan nih, kata nih. Ya, jadi, gitu ya. Nah, karena nanti dari pihak calon pengantin laki-laki itu kan datang ke situ pada waktu midodareni tadi. Nah, midodareni ini tadi baru biasanya setelah selesai acara midodareni, ini calon pengantin pria itu tadi nanti dipondokke. Dipondokke di mana? Dipondokke itu di rumah di tetangga. Oh ya. Di tetangga dari deket gitu ya. Ini merupakan filosofi supaya nanti kalau pas hari H, itu ora golek-golekan gitu loh. karena sangat itu sangat penting ya. Iya, upacara gak ono. Oke. Jadi ya kejadian itu Pak. Ya, sangat ya. Sangat itu sangat penting. Benar. Ini sangat dalam bahasa Jawa ya, itu sangat penting karena orang Jawa itu kan disiplin. Kalau umpamanya sudah dihitung ini nantinya panggihnya umpamanya hari Rebu Pahing sangate jam 2 umpamanya ya. Ini tidak boleh maju, tidak boleh molor gitu loh. Sangat itu sangat penting. Jadi barangkali pemirsa agak jumbuh ya antara sangat dan sangat. Sangat dalam bahasa Jawa. Tulisannya sama ya? Sangat. Beda. Kalau sangat dalam bahasa Jawa itu pakai D ya. Oh, sangat pakai D ya. Jadi ini merupakan waktu. Sangat itu perhitungan waktu yang terkecil.
Itu sangat penting gitu loh. Jadi sangat pakai D belakangnya kok bahasa Jawa itu artinya sangat penting, urgent. Iya, sangat itu perhitungan hati, perhitungan waktu yang apa istilahnya yang sakral tadi loh. Sehingga dengan cara setelah midodareni itu calon pengantin pria itu kan di pondok nih. Nah, setelah itu yang di rumahnya calon pengantin perempuan, di orang keluarganya ini mulai membuat apa namanya ini ubur ampe salah satunya adalah kembar mayang. Kembar mayang ini apa Pak maknanya Pak? Kembar mayang ini ada 3 jenisnya sebenarnya. Satu kembar mayang ini pengantinnya ini perawan sama perjaka. Oke, nah, ya. Sehingga ini kalau mohon maaf ini, istilahnya gadis bukan perawan, ini kadang-kadang kena tuah juga. Ngetesnya piye? Kalau tes-tesan nih? Kelihatan kok. Masa sih Pak, misalnya perempuan yang sudah tidak perawan, kelihatannya dari mana Pak? Dari baunya. Masa Pak? Iya. Sekali dia pernah melakukan sekali gitu, iya. Kecelakaan iya. gitu misalnya. Iya. Oh gitu ya? Iya. Oke, baik. Wah unik juga nih. Apa nggak ada tes-tesannya? Nggak gitu, perlu Pak? dites. Nggak perlu dites ya? Karena sudah kelihatan. Sudah nampak ya. Ini iya. bagi para ahlinya. Wah, ini harus kasih tahu ini Pak ilmunya. Jangan kemana-mana pemirsa Dapat TV. Ingin tahu gimana ilmunya? Kita akan ketemu setelah satu ini. Ya, pemirsa Dapat TV masih bersama saya Sapna Dewi di Sinau Jawa dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Sutrimo. Dan kita sedang membahas perihal tata cara perkawinan adat Jawa ya, bagian pertama. Dan tentunya ini tadi kita bahas tentang pengertian dari upacara tarup. Nah ini sampai pada bagaimana menentukan seseorang harus perjaka sama perawan. Ya, terus kalau cowoknya nggak perjaka ketahuan nggak Pak? Tetap. Nah ini gimana Pak? Nah sehingga tadi yang pertama kan kembar mayang ya. Kembar mayang itu kalau pengantinnya perjaka sama perawan. Oke. Nah kalau pengantinnya itu tidak janda, janda sama perjaka, atau perjaka sama janda, atau apa? Duda. Perawan sama duda. Ini bukan kembar mayang, tapi kembang mayang. Oh, nggak kembar ya, jadi kembang aja gitu kembang ya. Mayang. Jadi di apa? Desainnya beda? Ya, desainnya beda. Oh, desainnya beda nih. Ini bahasa-bahasa simbol itu ya? Iya, grafis lah kalau sekarang nih pemirsa. Sehingga kalau zaman dulu itu ya semuanya pasti perawan. Oh gitu ya? Kalau sekarang ini kan mohon maaf kan. Kupingnya yang perawan. Di sini kan kita bukan mau melecehkan perempuan atau kan ini jelas ada perbedaan. Ada kembar mayang, perawan sama perjaka. Ada kembang mayang, perjaka sama janda, atau perawan sama duda. Ini penonton, pengunjung tahu nanti ini. Ya kalau yang jeli. Enggak, maksudnya dengan adanya kembang mayang, kembang itu tadi kan orang udah tahu iki duda untuk perawan gitu pasti. Atau duda sama janda itu juga kembang mayang. Nah, ada yang ketiga yaitu gagar mayang. Apa ini? Gagar mayang itu orang yang meninggal, ketika meninggal itu belum pernah menikah. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Loh, tapi kan bukan untuk perkawinan kan kalau gagar mayang? Bukan, gagar mayang itu untuk ketika ya untuk kematian. Oh, kalau belum menikah. Berarti yang hidup-hidup selibat itu pakai gagar mayang ya? Iya dong Pak, yang selibat ya, yang pandita yang laku sesuci. Itu kalau dia dalam aturan Jawa dia pakai itu ya? Pakai gagar mayang ketika dia meninggal. Oke, nanti mungkin kalau ada gambar-gambarnya ini bagus nih. Ada. Jadi kalau banyak di dalam misalnya orang yang menjadi pendeta ya, pendito ya, bukan dalam artian mohon maaf panggilan agamawan Kristen ya, karena pendeta itu bahasa Jawa juga kok. Iya Pak, benar. Jadi pendeta atau brahmana yang kan ada juga mereka itu sebelum jadi pendeta atau brahmana kan menikah dulu. Berkeluarga dulu. Seperti yang kita kenal namanya Bante Jayamedu itu kan pernah nikah itu.
Okay. Nah, nanti kalau meninggal dia nggak pakai gagar mayang. Yeah, tapi kalau yang belum pernah menikah, ketika meninggal tuh dalam tradisi Jawa, kalau upacaranya dengan upacara kematian Jawa loh ya, itu pakai gagar mayang. Oh gitu ya. Bisa ditandai ya. Ini apa ya namanya ya? Ya memang begitu ya. Simbol-simbol ya, Pak ya. Simbol-simbol yang dimaknai. Sebenarnya dikatakan ribet enggak juga, karena teori peradaban berkali-kali kita sampaikan, teori peradaban itu semakin tinggi peradaban akan semakin spesifik dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Oke, jadi tidak dikebiah uyah. Nah, semakin rendah peradaban akan semakin sederhana dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Nah, kalau mohon maaf budaya-budaya asing atau budaya Dayo itu kadang-kadang kan kelihatan simpel gitu, karena ya peradabannya kan lebih tinggi kita memang. Ya. Oke, budayanya ya Pak ya, peradaban kan berasal dari budayanya juga. Budaya berasal juga dari alam ya juga ya Pak ya. Jadi runutan itu memang membuat suatu itu tadi ya lebih spesifik peradabannya. Pak, saya mau tanya apa ya? Bagaimana rangkaian acara dari upacara taruh Pak? Rangkaiannya Pak? Kalau upacara ketika pasang tarut tadi itu ya itu memang ada ubur rampenya, ada sesajinya. Setelah itu yang pasang taruh itu kan bapaknya si calon pengantin tadi. Oh gitu, harus gitu ya? Kemarin waktu Presiden Jokowi mantu Kahiyang itu kan pasang Pak Jokowi berarti Pak Jokowi. Oh ngikutin itu ya? Iya, itu kemarin ada tuh di YouTube, ada tuh di Google bisa dicari tuh. Ketika Pak Jokowi pasang blek KTP itu, pasang taruh itu, ya Pak Jokowi sendiri yang pasang. Oke. Terus yang Bu Jokowi, Bu Riana gendong ubur rampenya itu. Iya. Pak Sutrimo nanti bisa nggak jadi penasehat atau konsultan di dalam pernikahan Jawa? Biasanya bisa, begitu kah? Iya. Saya dulu kan saya pernah menjadi Panotocoro maupun Pranotocoro. Nah, akhir-akhir ini kan banyak teman-teman Panotocoro tuh guyoni gini. Pak Sutromo sudah nggak tahu waktunya itu jadi Panotocoro itu dari akhirnya kan ya udah saya yang jadi yang konsultannya aja, atau saya jadi Pranotocoronya bukan Panotocoro. Tapi itu penting Pak. Apakah banyak yang sudah tahu gitu kan? Tetap harus regenerasi loh Pak, kalau nggak hilang ini. Iya tuh Pak. Penting itu. Oke, jadi itu Bapak ya yang memasang. Iya. Kenapa Pak? Kok Bapak? Berarti menganyam ini ya? Kan ceritanya tentang menganyam kehidupan. Menganyam kehidupan dan anak perempuannya. Ini kan menganyam dalam jangka pendek kan termasuk kebutuhan upacara. Jangan sampai nanti minus, jangan sampai nanti gotang. Sehingga dalam menganyam blek KTP tadi kan harus rapet. Jangan sampai istilahnya itu cara kasar iki bar digawe aja duwe utang gitu loh. Banyak kejadiannya ya itu loh ya. Tuh pemirsa Dawa TV mungkin ada yang berencana untuk menikahkan ya ini ya. Nah itu biasanya dana itu dari siapa Pak? Kalau nanti pemirsa ada yang mau menikahkan putra putrinya, kita diminta jadi konsultan boleh. Dan itu sebenarnya tidak perlu biaya mahal sebenarnya. Saya sudah pernah kan menikahkan anak yang pertama, mengawinkan anak yang pertama ya. Mohon maaf ya, bahasa Jawa kan perkawinan. Kalau nikah kan bukan bahasa kita. Dan sebentar lagi nanti tanggal 16 sampai tanggal 20 Mei itu saya mau mengawinkan anak saya yang kedua. Gitu ya. Dan pengalaman saya pertama enggak ada, saya tidak punya ninggal utang dan juga tidak banyak biaya yang saya keluarkan kok. Gitu ya. Yang penting apa? Yang penting itu gotong royong. Orang Jawa itu kan kuncinya kan gotong royong. Benar. Dulu orang tua kita dulu ndak ada yang punya hutang walaupun punya gawe besar-besaran. Kalau usah di gedung Pak. Iya, satu tidak di gedung. Ya ini pengalaman saya di desa ya, di pinggiran Bengawan Solo sana. Satu tidak di gedung, di tempatnya. Apalagi kan di desa itu luas ya. Terus teropnya nggak nyewa. Apa? Ya itu biasanya itu tadi kan disimul begitu tadi toh. Nah, kan banyak di desa itu kan pohon kelapa. Ini bisa dianyam jadi atap. Oh gitu ya? Iya. Jadi punya keterampilan dong berarti orang-orangnya ya Pak. Berarti kan nggak biaya. Iya. Sekarang dikit-dikit duit lah. Ya sekarang semua duit. Coba kuncinya pakai budaya Jawa. Nggak pakai duit banyak-banyak kok. Nggak terlalu besar biayanya. Jadi atap kita nganyam.
Nah, pakai daun kelapa. Kalau umpamanya terus saya sebelum meninggalkan desa itu sudah tidak pakai itu karena semakin langka pohon kelapa. Ada tapi nggak banyak ya. Akhirnya ini mereka urunan menjadi kumpulan milik kampung, milik dusun. Oh, jadi bisa nanti dipakai Iya, ganti-ganti ya Pak pakai ya? seng itu. Seng kan gitu. awet ya itu. Iya. Sebelum seng malah itu dulunya itu saya masih ingat itu anyaman bambu. Ya, dilapisi plastik. Oke. Itu juga biayanya nggak mahal. Jadi pertama yang saya tahu itu dulu anyaman daun kelapa. Setelah itu beranjak berganti anyaman bambu dilapisi plastik. Dan terakhir saya menjelang saya merantau itu yaitu dari seng milik terop, gitu. yang jadi terop. Otomatis nggak nyewa. Yang masang tetangga. Nah, meja kursinya orang yang saya tahu dulu di tradisi Jawa itu ada tradisi namanya silih-silih. Jadi yang silih-silih itu yang nyilih itu sinoman, bukan pemilik rumah, bukan yang punya hajat. Ya, kita membawa meja kursi ke tempatnya itu. Jadi anak-anak muda itu ya per rumah itu minimal harus keluarkan 1 orang. Kalau ada rumah tangga yang nggak punya anak muda ya bapaknya yang keluar bawa meja kursi. Itu namanya tradisi silih-silih. Oh, jadi satu rumah tuh masing-masing meminjamkan kursi meja kursi. Iya, meja kursinya. Yang membawa ya yang bersangkutan. Oh, nongkrong bareng ya, bareng-bareng yuk di gotong royong. Iya, gitu kan. loh. Nggak Ini loh, ada Pak, biaya keren mahal sebenarnya. itu. Kita berubah semuanya Ya, cara berpikir. setelah itu umpamanya tadi membuat kembar mayang. Anak-anak muda Karang Taruna pinter membuat kembar mayang, nggak harus biaya. Iya, dulu aku ingat itu. Ketika saya tuh kelompok saudara-saudara Iya. terus bikin itu, Terus mungkin untuk membuat pelaminan tidak harus nyewa. Itu orang tua kita kan semuanya punya nyamping, punya sewek. Saya masih ingat betul masa kecil saya itu kakak-kakak saya itu ya. Itu sewek itu di ento-ento, ada yang jadi burung, ada yang jadi cantik banget. Dekornya ya? Iya, dekornya. Nggak perlu nyewa. Iya, bagus. Siapa bilang juga, ya? uangnya biaya mahal? Enggak. Oke, natural banget berarti ya. Kembali ke alam. Luar biasa, luar biasa. Nanti kita oke. Nanti kita sambung lagi pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana. Kita akan ketemu setelah yang satu ini. Ya, pemirsa Dharma TV, selamat datang bagi Anda yang baru saja memutar channel Dharma Televisi dan tentunya masih bersama kami dalam Sinau Jawa dan kita sedang membahas prosesi di dalam perkawinan adat Jawa. Dan ini penting sekali karena di dalamnya mengandung banyak sekali makna dan di situ juga terletak kegotong royongan dan keguyup rukunan. Iya. Keren. Ini tadi Pak Sutrima lagi cerita tentang bagaimana menikahkan mengawinkan anaknya yang pertama ya. Iya, di Solo itu ya. Kalau saya mengawinkan di sini, kalau yang saya tekan tadi kan tradisi waktu saya di desa ya. Jadi semuanya nggak harus biaya. Tapi waktu anak saya pertama juga nggak banyak biaya kok. Bahkan waktu itu saya kan rencanakan ketika saya bilang ke teman-teman saya mau mengawinkan anak saya, banyak teman datang tuh. Ada yang bilang, Romo, saya dikasih pekerjaan apa? Tuh. Terus ada lagi, lah wong ketuane ate digawe masuk ini dipupuri areng kon joget ya gelem. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saya saksi hidupnya ya teman-teman saya, anggota saya, tetangga saya. Ini kita punya gawe itu sampai beberapa hari, sampai 3 hari 4 hari. Ada wayang orang, ya, ada wayang kulit, ada campur sari, ada mocopat, semua tanpa biaya. Bahkan mereka datang sendiri menawarkan, Romo, kalau dikasih pekerjaan apa ini? Ya udah, ini sama tak toto, sama bagian ini. Tetap terbentuk panitia ya. Iya. Oh iya, dalam ajaran Jawa. Job desk-nya. Iya, misalnya orang panitia itu kalau nggak salah bahasa Jawa kan panitio. Panitia ya? Iya. Bahasa Jawa itu? Bahasa Jawa, ya. Itu dibuat memang panitia misalnya ada pembagian tugas. Bagian jayengan siapa? Jayengan tuh minum ya. Jadi bagian pedaringan siapa?
Terus bagian among tamu siapa? Daringan itu tempat perempuan yang untuk apa masak. Oh. Untuk konsumsi. Konsumsi. Kok nak sembiodo iku di desa ya, Pak? Iya. Datang bantu-bantu. Jadi ada biodo, ada sinoman. Biodo itu para perempuan-perempuan, sinoman itu laki-laki. Seniman kerja-kerja senganu itu tadi panggung segala macam. Iya, semuanya gotong royong kalau di dalam budaya Jawa, enggak pakai duit gitu loh. Sehingga kalau saya masih ingat betul di masa kecil saya itu sangat indah, sangat sangat luar biasa. Pak Sutrimo, ada nggak Pak Sutrimo bikin buku ya? Bikin buku bukan sekedar ini seperti ini nih, apa taruh bukan sekedar itu, tapi sebuah cerita gitu. Tapi yang ada istilah-istilah itu. Jadi ini ada taruh, jadi ada kronologisnya. Jadi kita bisa kebayangkan, oh mari ki gitu. Iya. Saya kalau bicara itu saya sedih Bu Sada. Kenapa? Karena saya pernah kuliah di jurnalistik loh saya ini. Terus setelah itu karena mulai tahun 97 tuh saya banyak siaran di radio dan televisi. Akhirnya budaya tulis saya lemah. Akhirnya saya banyak budaya lisan. Saya membaca banyak ya. Kalau kadang-kadang ada pemirsa yang heran, Pak Sutrimo kok tahu aja gitu loh. Ya karena saya banyak membaca gitu loh. Ketika orang mau tanya literasi, saya siap gitu loh. Di rumah itu ada 3 lemari saya punya literasi itu. Tetapi budaya tulis saya lemah akhir-akhir ini, sehingga kalau untuk menulis saya tidak bisa. Kemarin itu saya kenal salah satu jurnalis dari itu, waktu itu saya membuat tulisan tentang HSQ. Nah, itu ilmu Jawa kuno. Saya dapatkan dari Serata Cimapamasa ketika ada peristiwa Gunung Wilis meletus, Pulau Madura itu pisah dengan Pulau Jawa. Di situ ada namanya ilmu HSQ. Nah itu saya cerita seperti ini direkam sama teman jurnalis dari tadi, akhirnya ditulis. Nah kalau saat ini ya kalau ada yang orang yang mau seperti itu, saya bisa. Tapi saat ini kan kita terbantu dengan teknologi, ada YouTube. Ya benar juga. Tapi memang beda sih Pak, membaca dan itu beda loh. Beda benar. Imajinasi kita. Saya bersyukur. Ya, saya bersyukur dulu karena banyak membaca, sehingga saat ini ibaratnya Mas Dadang produser tuh WA saya, Pak besok siaran ya, Pak besok rekaman, materinya ini. Saya udah siap gitu loh. Karena saya dulu banyak membaca. Perbedaannya benar Bu Sada, membaca itu luar biasa. Ya. Betul. Oke, anak-anak sekarang jarang ya membaca Pak, jarang banget. Karena dia main HP, jarang membaca. Terus dari penyusunan kalimatnya itu kan harus membaca Pak, orang itu. Ya itu salah satu kelemahannya yang sekarang di sekolah saya. Tapi kalau di teknologi ini memang jago mereka. Oke, Pak. Jadi waktu pelaksanaan tarup ini tadi adalah sebelum Widodaren. Ya, sebelum Widodaren. Sesudah nyantri. Iya, sudah nyantri. Sesudah nyantri dan sebelum Widodaren. Kalau nyantri itu biasanya kan orang Jawa bilang kan 8 dino, 35 hari sekali. 35 hari maksud saya. Nah, setelah selesai nyantri kan si calon pengantin pria kan pulang. Oh, nyantri itu 35 hari, Pak. Ini perlu diterangin dulu nih nyantri ini. Perlunya apa kok wong-wong leluhur kene ku gawe acara iki ku lho piye gitu. Jadi posisi filosofi nyantri itu kan calon pengantin pria itu kan tinggal di rumahnya calon mertua. Tetapi di situ dia harus istilahnya belajar bagaimana ini karakter mertua laki-laki keluarganya. Pak, zaman dulu nggak ada pacaran ya? Nggak ada. Terus saya kira pacaran nongkrong di omahe sing wedok sampai bengi kan itu dulu, nyantri itu kan. Dulu pacaran ada, istilah Jawanya kan pacangan. Oh, pacangan ya. Tetapi kan nggak seperti sekarang gitu loh. Lek saiki apa, Pak? Jadi kalau sekarang kan hampir setiap saat komunikasi. Di rumah, nongkrong di rumah. Kalau dulu itu kan belum tentu 1 minggu atau 1 bulan sekali ketemu komunikasi. Belum ada ini belum ada HP kan. Jadi memang itu penting ya. Kalau sekarang mungkin salah satunya dihilangkan gara-gara ada begininya nih Pak. Bisa jadi ya. Setelah ada laki-laki dan perempuan ya istilahnya pacangan, dan akhirnya kan kemarin udah kita jelaskan ya. Setelah itu akhirnya nontoni congkoan kemarin udah kita jelaskan. Nah setelah itu sudah clear ya akhirnya nyantri.
Nah, nyantrik ini kan juga sekaligus satu calon pengantin pria ini harus tahu ini keluarga mertuanya. Si mertua juga akan tahu, oh ini loh, ini karakteristik menantu saya. Nah, setelah itu nah, nyantri ini biasanya juga tergantung kesepakatan, ya minimal 8 dino. Jadi 35 hari sekali, 5 hari. Ada yang 100 hari. Jadi arek iki tangi turu isu ya, betul. Sampai bengi kebiasaan Iya, kebiasaan seperti itu. Dilihat nih sama morotuwo, calon morotuwo iki, Pak. Jadi, oh mantuku sregep apa ora? Tangine kawanan apa ora? Soalnya kalau sekarang kan nongkrong-nongkrong pulang malam nggak kelihatan tuh, Pak. Asli-aslinya si anak ini ya. Dan biasanya kalau orang namanya pacaran itu kan biasanya yang kelihatan kan yang indah-indah saja. Tapi kalau dengan nyantrik kan akhirnya ketahui. Kejelekannya pun tahu kan. Kayak klambi sakarpe, mono kleprak. Ini kayak itu karan ini. Ini kelihatannya sepele, tapi itu kan perilaku yang buruk tuh itu. Betul. Termasuk tata krama kan akhirnya kan tahu udah. Setelah nyantrik terus tadi pasang blek KTP atau pasang taruh tadi. Oke. Jadi di nyantrik itu kalau ada sesuatu yang nggak benar didikan dari pihak sana itu bisa diluruskan oleh pihak perempuan ya. Seperti itu ya Pak yang dikenal. Jadi cek modo gitu ya ajarannya. Di kene le, dek kene ku ngene lho le. Oke. Ini kan bahasa kerennya itu kan asimilasi alkultural bukan ya? Penyesuaian beda budaya kan. Karena sebuah rumah tangga kan punya budaya sendiri. Nah tentunya budaya di calon perempuan sama calon pengantin laki-laki kan beda. Bener. Si jine ruwesian, si jine semburat. Nah, gitu. Dengan cara nyantri itu kan menjadi saling tahu, saling penyesuaian. Nah, nyantri selesai baru tadi si calon pengantin laki-laki suruh pulang, baru itu tadi pasang blek KTP dan taruh. Nah, setelah itu terus ada siraman. Nah, setelah itu menjelang hari H ada midodareni. Nah, setelah midodareni si calon pengantin laki-laki kan di pondokan yang dekat rumah situ. Di pondok ini misalnya pinjam rumah tetangga biasanya. Beserta rombongannya. Cek ada ya pas hari ya. Sehingga pas midodareni itu dengan rombongan besar, tapi yang tinggal di pondokan itu biasanya rombongan kecil. Jadi biasanya cuma 10 orang dengan si calon pengantin pria tadi. Nah, di rumahnya yang punya hajat itu tadi mulai membuat kembar mayang tadi, terus menghias ya, membuat pelaminan dan sebagainya. Terus malamnya biasanya nebus kembar mayang. Nebus kembar mayang ini memang ada ritualnya, ada tradisi ritual sendiri nebus kembar mayang. Sehingga inilah di sini termasuk mulailah kesakralan. Sehingga tadi yang saya katakan pamannya, oh ini perawan sama perjaka, oh ini kembar mayang. Dia nyantrik tadi udah ketahuan nih perjaka enggak, gitu. Ketahuan tuh Pak, udah ditelisik ini oleh detektif keluarga ya Pak ya. Iya. Oh sampai sedetail itu ya. Iya. Luar biasa. Jadi itulah sebabnya angka perceraian pada zaman dulu itu sangat minim, walaupun pada waktu itu tidak ada buku nikah. Izin Pak sama keluarga besar Pak. Nggak boleh tuh. Karena waktu nikah kan Pak keluarga besar nih yang udah dijaluk itu tadi ditakok. Lelek cerai apa kata dunia nih muka saya mau diterima. Saling gitu, menjaga Pak. Kehormatan keluarga besarnya masing-masing bukan gitu loh. Bukan ego saya ini. Iya gitu benar. Ya. Benar ya Pak ya gitu ya. Di Wong Jawa. Oke nanti seru juga ini. Baik Busana TV begitu detailnya ajaran Jawa ini ternyata sangat dekat dengan menjaga martabat ya, kredibilitas, menjaga nama baik. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik Busana TV, sampai di segmen terakhir dari tema kita, tata cara perkawinan adat Jawa yang pertama ini. Ya Pak, jadi nyantri itu tadi yang selapan itu tadi, aduh itu waktunya lama banget itu Pak, itu cukuplah untuk mengerti ya. 35 hari ya? 35 hari ya. Bahkan ada yang sampai 100 hari itu, kan tergantung kesepakatan. Ya ini pentingnya ternyata nyantri ini untuk bisa mendekatkan adab ya, tata cara ya mungkin ya.
di masing-masing keluarga kan berbeda. Untuk saling tahu kebiasaan, misalnya budaya, karakteristiknya antar keluarga tadi yang berbeda. Betul. Dan kita tahu nih pemirsa Dawa TV, saya yakin bahwa banyak sekali perselisihan di dalam perkawinan itu diakibatkan dari hal-hal yang remeh-temeh. Ya. Misalnya yang laki-laki ngaruh baju sembarangan ya kan, nggak di tempatnya, yang istrinya itu bisa rame loh Pak. Itu bisa rame loh, itu bisa cerai loh gara-gara kamu nggak hargain aku, kamu. Aduh, kalau dengan cara nyantri itu kan akhirnya kan ada penyesuaian. Betul. Oh, calon istri saya begini, calon suami saya begini, oh mertua saya begini, keluarganya begini. Tapi dalam nyantri itu tidak tidur serumah loh ya, tidak tidur sekamar loh ya, karena itu masih belum suami istri. Iya, nggak boleh ya, tetap nggak itu boleh ya. Ya, oke. Terus Pak, apakah dalam upacara tarup itu juga dilengkapi dengan sesaji? Oh iya, tadi sudah saya sampaikan. Sesaji ini itu apa maknanya nih Pak? Saya mau tahu Pak. Nah, sesajinya itu biasanya ya minimal ada cok bakal ya. Oh, cok bakal itu apa sih Pak? Cok bakal itu ada biji-bijian, ada kelapa, kelapa, ada kedelai, ada padi, ya, ada kacang hijau, ada biji-bijian ya. Terus ada telur ya, telur ayam kampung ya. Di situ ditaruh di sini itu. Terus juga biasanya juga membuat wilujengan ya. Apa itu Pak wilujengan? Wilujengan itu selamatan kenduren. Oh, kenduren, wilujengan namanya ya. Jawanya kan wilujengan. Oh, apik lo jenenge padahal ya. Ya. Oke, wilujengannya itu nasi urap-urap yang putih itu apa nasi kuning? Ya, biasanya segopong. Biasanya yang kalau pas ini memakai tumpeng robyong. Itu tumpeng robyong itu gimana Pak? Tumpeng robyong itu kan harus ya robyong banyak sayurnya. Oh, nasi putih ya, bukan nasi kuning ya? Iya, bukan. Oke. Jadi menggambarkan supaya rezekinya itu robyong-robyong. Sehingga nanti itu tadi selaras dengan membuat blek KTP anyaman yang tidak boleh gonggang tadi. Supaya nanti jangan sampai setelah punya hajat setelah upacara perkawinan itu utangnya banyak kan nggak boleh. Nggak boleh, ada yang minjem bang, sampai punya cucu ini belum lunas. Fakta loh ini Pak. Iya, nggak boleh itu. Fakta ini Bapak Ibu. Ya. Sehingga kalau kita lihat dari rentetan awal tadi ya, mulai pacangan, setelah itu nontoni, congkoan, dan ini kan rentang waktunya kan panjang. Tentunya kan ada persiapan toh. Dengan cara menabung ya, entah itu menabung dalam bentuk uang ke bank kalau sekarang. Kalau zaman dulu enggak menabungnya. Gimana? Bentuk rojokoyo. Oh, hewan, ya. Kambing, sapi. Ya? Oh, iya. Sehingga menjelang hari H dijual. Oh benar. Umpamanya hari H dalam mencari hari tadi ketemunya 2 tahun lagi gitu ya. Mereka sudah mulai beli beli kambing kecil atau pedet ya, sapi kecil itu 2 tahun udah besar. Bisa untuk biaya. Mari kita tiru. Jadi kalau gitu orang Jawa itu lebih kepada pemaknaan seremonialnya tadi. Daripada bajuku harus bagus, harus dari desainer terkenal kan gitu sekarang Pak. Harus di gedung yang gitu. Kan itu fokus itu tujuannya beda ya. Iya, beda. Kalau soal baju pengantin di dalam tradisi Jawa juga mohon maaf sebenarnya tidak boleh pinjem. Jadi baju pengantin waktu panggih loh ya, karena dikatakan perkawinan Jawa itu kan waktu panggih pengantin. Dikatakan suami istri itu kan. Ya? Temu. Itu kan sebelum ada agama Islam datang atau sebelum Kristen datang, yang namanya suami istri itu kan panggih. Oke, panggih itu ada seperti penghulunya enggak? Kalau di Jawa? Yang mengawinkan kan sesepuh. Yang kemarin juga sempat kita bahas, yang mengawinkan sesepuh. Siapa yang berhak begitu, Pak? Yang mengawinkan sesepuh itu adalah biasanya tetua kampung, ya. Sesepuh itu orang yang dituakan. Dan sesepuh tadi satu, dia tidak pernah bercerai. Oh, harus gitu ya, tuanya harus ya. Iya. Bersih ya. Terus dia yang perempuannya sudah menopause. Oh, berarti udah sepuh. Udah sepuh. Dan mereka mampu mengendalikan nafsunya. 50 ke atas lah. Iya kan? Kenapa? Karena calon pengantin, mohon maaf nih para pemirsa, yang namanya anak muda, ini libidonya kan tinggi, nafsunya kan makantar-kantar. Nah,
seharusnya yang mengawinkan, yang sesepuh tadi memang yang sudah menopause, sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Nah kalau mohon maaf kadang-kadang perias masih muda, dia kena mau nih manten, atau bahkan kadang-kadang mohon maaf ini nggak pantas gitu loh. Iya, ini sakral soalnya. Karena ini sakral, karena ini mempertemukan dua nafsu gitu loh. Sehingga kalau akhirnya saat ini salah satu penyebab angka perceraian tinggi itu karena ini. Nyawut lah. Iya. Jadi sesepuh yang mengawinkan itu tadi memang sudah sepuh, perempuannya sudah menopause dan tidak pernah bercerai. Berarti dia sukses menjalankan rumah tangganya gitu loh. Jadi suri toladan panutan lah ya. Dia tidak pernah bercerai dan kalau bisa carikan sesepuh yang masih utuh, suami istri. Tapi kalau tidak ada, ya terpaksa yang cerainya cerai mati. Entah itu perempuan sepuh. Berarti ini lakinya ya? Ini yang meresmikan ini laki ya Pak? Yang sesepuh itu bisa laki, bisa perempuan. Oh gitu? Iya. Nggak harus laki ya? Nggak harus laki. Tapi kalau ada laki-laki perempuan bagus. Lebih bagus ya? Ya, yang utuh tadi kan sudah sepuh kan. Kalau perempuannya sudah menopause ya harus bener busada, paling nggak usianya udah 50 ke atas. 50 ke atas ya. Karena kalau perempuan itu menjaga kesehatannya 50-55 masih menstruasi loh. Iya. Tapi kalau secara medis kan rata-rata 48. Tapi kalau menjaga kesehatan bisa ada perempuan sampai usia 60 masih menstruasi aja ada kok. Yang 70 masih melahirkan kok Pak? Kalau kesehatannya bagus. Nah sementara ini sudah menopause, sudah tidak menstruasi lagi gitu loh. Jadi benar-benar dia ini sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Apalagi sesepuh tadi masih utuh suami istri, bagus. Keren. Kalau tidak carikan yang cerainya cerai mati. Entah itu ya sampai akhir. Iya dan tidak menikah lagi. Wow, keren. Waduh, itu benar-benar. Jadi suri toladan dan panutan nih, benar-benar nih. Kalau kalau bisa sesepuh yang masih utuh. Kalau nggak bisa, carikan yang cerainya cerai mati. Tapi jangan sampai satu masih anak muda. Ya perempuan perias itu kan perias sekarang tuh kan karena kepandian dengan teknik teknologi kecantikan. Dia tidak mampu memunculkan aura pengantin, tidak mampu kadang-kadang. Karena untuk memunculkan itu butuh tirakat. Anak muda itu kadang-kadang suruh tirakat tidak berani kok. Takut dia. Tirakatnya piye? Tahu nggak? Kasih bocoran dong Pak. Ya. Tirakatnya itu biasanya dia harus puasa Jawa. Iya Pak, puasa Jawa Pak. Puasa Jawa itu kalau untuk menjelang perkawinan itu biasanya minimal tuh puasa ngalong atau puasa mutih. Ngalong itu? Ngalong tuh yang dimakan hanya buah-buahan yang gemantung. Kalong itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya kelelawar. Jadi yang dikonsumsi cuman buah-buahan yang kelelawar doyan. Pepaya, gitu. Dalam kurun waktu yang tertentu biasanya ya tirakatnya minimal ya 8 dino sebelum hari ya. 8 itu 35 hari. Nah, sehingga saya sangat harapkan kalau ada upacara perkawinan Jawa jangan sekali-sekali sing nemokne manten itu perias masih muda. Pokoknya itu apalagi jangan. Tetapi kalau periasnya muda boleh periasnya, tapi jangan nemokne manten. Ini pengalaman waktu saya di desa seperti itu dan saya terapkan pada perkawinan anak saya yang pertama itu yang nemokne manten sesepuh waktu itu adalah Mbah Iksun dan istrinya masih ada ya. Terus perias ya cuman merias. Sudah saya wanti-wanti, perias jangan nemokne manten. Ya cuman merias. Nemokne manten itu gimana Pak prosesinya Pak? Ya acaranya itu tadi lanjut ya setelah nebus kembar mayang, terus nanti esok harinya kan panggih ya. Dan calon pengantin pria tadi kan ada di pondokan tadi. Sehingga sangatnya kudu pas, tidak boleh meleset. Ketepatan waktu, disiplin orang Jawa itu. Ditemokne. Ya. Nah, itu ada prosesi sendiri. Oke. Baik. Penasaran kan? Ya, nanti kita lanjutkan di episode berikutnya aja ya Pak ya. Baik, Pusdama TV, kita akhiri di bagian pertama tata cara perkawinan adat Jawa ini dan tentunya kita akan ketemu di bagian selanjutnya. Terima kasih.